Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang menangis karena merindukanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya untuk seseorang yang menangis karena merindukanmu. Kartu pertama yang keluar ada Ace of Swords. Saya merasakan bahwa seseorang ini benar-benar memiliki ya perasaan kangen dan juga rindu yang begitu besar. Dia mengingat tentang kamu, dia mengingat tentang segala kebersamaan, kenangan, dan memori yang kalian miliki. Karena bagi dia kamu benar-benar spesial. Bagi dia kamu benar-benar seseorang yang bisa membuat dia jatuh cinta, membuat dia sayang banget sama kamu. Saya juga merasakan ada energi penyesalan ya di sini. Mungkin sebelumnya dia pernah melakukan kesalahan yang membuat kamu juga jadi sakit hati, membuat kamu kecewa, dan juga terluka karena sikapnya. Dia tahu ya bahwa kalian pada saat ini tidak baik-baik aja. Saat ini kalian sedang berada pada energi yang dingin, tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Makanya nggak heran kalau dia sampai menangis ya di sini karena merindukan kamu, karena kangen sama kamu. Segala akses mungkin sangat sulit ya untuk saat ini supaya dia bisa terhubung sama kamu. Mungkin ada pemblokiran atau mungkin karena gengsinya yang tinggi di sini. Ya, dia belum berani untuk bisa memperjelas ataupun mempertegas tentang bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya. Namun meskipun begitu, saya melihat di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords dalam waktu dekat dia akan memberanikan diri, dia akan menurunkan ego serta gengsinya, karena dia tahu bahwa kamu benar-benar berharga, bahwa kamu benar-benar penting di dalam hidupnya. Cinta dan kasih sayang yang dia miliki untuk kamu itu udah gak main-main lagi. Ya, tapi udah benar-benar serius di sini. Oke, kita lihat lagi energinya. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, di sini ada kartu Ace of Cups. Saya merasakan ada energi ghosting ya di sini. Sebagian dari kamu mungkin ada yang sempat di ghosting sama orang ini. Dia pergi begitu saja, ya. Dia menghilang dari kamu, tidak membalas pesan kamu, tidak mengangkat telepon kamu, ya. Entah karena memang ada masalah di antara kalian berdua, atau mungkin karena dianya yang belum siap memberikan keseriusan pada saat itu. Tapi menariknya di sini dengan hadirnya kartu Ace of Cups, energinya mengatakan bahwa dia pergi untuk kembali. Ya, dia akan kembali setelah dia menemukan kesadaran, menemukan bahwa kamulah selama ini seseorang yang dia cari, seseorang yang dia idam-idamkan, dia cintai dan dia sayangi, namun sebelumnya dia telah menyia-nyiakan kamu. Makanya di sini dia kayak ingin memberitahu kamu ya tentang perasaan dia yang sesungguhnya, perasaan dia yang terdalam. Memang beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif ya,
dia tidak mengungkapkan bagaimana perasaan terdalamnya. Mungkin dia sering bohong, dia sering tidak jujur sama kamu. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang hanya dimanfaatkan aja sama orang ini sebelumnya. Ya. Karena dia keras kepala, jadi dia tidak mendengarkan apapun yang kamu utarakan, ya, yang kamu inginkan. Terlebih di saat kalian sedang ada konflik, sedang ada permasalahan, dia benar-benar gak mau disalahkan. Dia merasa selalu benar, dan pada akhirnya sifat tersebut membuat dia selalu memojokkan kamu, selalu menyudutkan kamu atau marah gitu ya sama kamu. Dan dia bisa begitu emosional jika dia udah terbukti gitu ya bahwa dia melakukan kesalahan. Namun dia tersadar pada saat ini bahwa sifat-sifat tersebut adalah sesuatu yang tidak baik untuk dipertahankan. Makanya dia ada kesadaran ya pada saat ini, mungkin ada karma juga yang udah dia lalui beberapa waktu ke belakang, sehingga dia jadi paham gitu ya bahwa dia harus berubah menjadi seseorang yang lebih baik, yang bisa memberikan keseimbangan, yang bisa memberikan kestabilan bagi hubungan kalian berdua. Karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords, dia tidak ingin hubungan kalian seperti masa lalu. Ya, baik antara kamu dan dia sebenarnya punya masa lalu yang kurang baik, ya. Mungkin kalian berdua juga sering terluka, ya. Entah pada hubungan ini ataupun hubungan sebelum-sebelumnya ya, bersama dengan mantan-mantan kamu, mantan-mantan dia. Tapi setelah kalian berdua bertemu, di sini kalian menemukan kecocokan satu sama lain. Bahwa kalian sebenarnya tidak harus terus-menerus berantem ataupun berada pada konflik. Dia ingin bersatu ya dengan kamu. Dia ingin menyatukan cinta yang ada di hati kalian masing-masing dan mewujudkannya pada komitmen yang serius sampai ke jenjang pernikahan. Ya, dia akan membuktikan pada kamu di sini segala usaha pengorbanannya yang selama ini mungkin tidak dia tunjukkan ya sama kamu. Dia akan datang dan mengatakan bahwa betapa dia sangat merindukan kamu dan tidak ingin kehilangan kamu lagi. Oke, kita lanjut lagi. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, ada kartu Three of Swords. Seseorang ini adalah seseorang yang sudah melukai batin perasaan kamu sebelumnya. Ya, bisa vice versa, atau mungkin kalian saling menyakiti juga bisa jadi. Dan mungkin ada beberapa di antara kamu yang pernah diselingkuhi ataupun dikhianati ya sama orang ini. Nggak semuanya, tapi ada beberapa. Karena dengan hadirnya kartu Three of Swords, saya merasakan bahwa dia tahu gitu ya bahwa jika dia menghadirkan orang ketiga, maka itu hanya berdasarkan egonya, nafsunya, bukan dari hati terdalamnya. Karena kalau melihat dari hati terdalamnya, tentunya dia memilih kamu di sini. Dia memfokuskan pada diri kamu. Karena dengan segala kualitas, sifat, karakter yang kamu miliki, benar-benar cocok sama dia, benar-benar membuat dia begitu mengagumi kamu. Ya, dengan segala kesabaran kamu dalam menghadapi dia, segala bentuk perhatian-perhatian kecil yang dia dapatkan dari kamu, begitu menghangatkan hatinya. Makanya kalau berbicara tentang jangka panjang ya, tentang masa depan, dia selalu teringat sama kamu. Dia selalu tahu bahwa kamulah jodohnya, bahwa kamulah seseorang yang memang udah ditakdirkan untuk dia selama ini. Ya. Dia menyadari kebodohannya telah menyia-nyiakan kamu. Yang membuat kalian pada saat ini terpisah, membuat kalian saat ini mungkin diam-diaman ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Padahal dia udah kangen banget.
Tapi dia merasa begitu banyak hambatan tantangan pada saat ini untuk bisa menghubungi kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, ada kartu Nine of Cups. Energinya cukup intens ya di sini dan sebenarnya berat karena energi ini membuat dia begitu galau, begitu patah hati. Ya, harus jauh dari kamu itu bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Ya, ingatan-ingatan tersebut selalu memenuhi kepalanya. Bahwa kamulah ya yang benar-benar dia inginkan pada saat ini. Namun di saat melihat kenyataan bahwa saat ini kamu tidak ada di sampingnya, tidak ada di sisinya, ya, banjirlah air matanya. Menangislah dia. Dia tahu bahwa kalian berdua memiliki perbedaan-perbedaan ya. Mungkin ada perbedaan umur, perbedaan kedewasaan, ya, cara pandang dalam hidup, atau cara menyelesaikan permasalahan. Dan mungkin beberapa di antara kamu dulunya sering memperdebatkan hal-hal tersebut, sering saling menyalahkan ya, dan saling menyerang gitu satu sama lain karena konflik yang ada. Tapi di sini dengan hadirnya kartu Nine of Cups ya, bahwa memang pada saat ini dia sudah banyak belajar dari kesalahannya. Dia tahu bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian berdua seharusnya tidak dijadikan ya sebagai sesuatu yang akan memisahkan. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut seharusnya bisa saling membuat kalian melengkapi satu sama lain, saling mendukung, saling bisa ada ya, selalu ada kapanpun dan dimanapun. Sehingga di sini kalian akan bisa bersama. Ya, kalian akan mampu untuk menciptakan hubungan yang bahagia. Mungkin ya sebagian di antara kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang kayak awalnya dia begitu memperlihatkan ya sisi romantisnya, dia selalu memberikan kamu perhatian-perhatian, selalu ngajakin kamu jalan, selalu bercanda tawa dengan kamu, menghibur kamu di saat kamu sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan kalian di sini jadi renggang. Ya, dia jadi mungkin cuek, ya, dia jadi nggak perhatian lagi, nggak peduli lagi, sehingga kamu merasa diabaikan di sini. Sehingga kamu merasa kayak dia itu udah nggak sayang lagi sama kamu. Membuat kamu jadi ya sedih juga sebenarnya, membuat kamu galau juga kalau mengingat kembali tentang perubahan sikapnya yang begitu drastis, ya. Begitu bertolak belakang 180 derajat dibandingkan di awal-awal kalian mungkin bertemu ataupun berkenalan atau awal-awal kalian menjalin hubungan asmara. Makanya sebenarnya banyak introspeksi diri ya yang dia lakukan pada saat ini dengan adanya jarak ya, perbedaan jarak, ruang dan waktu membuat dia sadar bahwa seharusnya kalian mengedepankan energi cinta ya. Itu yang dia sadari pada saat ini. Dengan hadirnya kartu Nine of Cups. Terkadang kalau dia mengingat kembali ya tentang konflik-konflik yang ada, dia merasa begitu tidak menggunakan pikirannya. Ya. Karena dia udah terlalu termakan ya sama egonya. Dia tidak mampu berpikir dengan seimbang antara pikiran dan perasaan. Makanya yang saya lihat di sini, dengan perpisahan yang ada membuat dia semakin dewasa, semakin bijaksana. Ya. Dan mampu untuk bisa lebih menghargai kamu lagi untuk kedepannya setelah kalian bertemu nanti. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia
yang menangis karena merindukanmu? Siapakah dia, seseorang yang menangis karena merindukanmu? Ada kartu Three of Wands. Di sini dia merasakan bahwa kebahagiaannya tertunda, ya, karena dia merasa nggak bisa bahagia tanpa adanya kamu di sisinya. Bahkan di saat dia mencoba untuk move on dari kamu, ya, dia menghadirkan orang lain atau kenalan atau bahkan menjalin hubungan, komitmen dengan orang lain, justru hal tersebut membuat dia semakin pusing, membuat dia semakin terkuras energinya. Karena dia merasakan ketidakcocokan yang besar. Dia merasa terlalu memaksakan keadaan agar dia bisa bahagia bersama dengan orang lain. Ya, dia merasa itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena dari relung hati terdalamnya, intuisinya mengatakan bahwa hanya kamu seseorang yang dia cintai. Tapi mungkin dia menolak itu semua, ya. Dia seperti denial, ya. Dia kayak mencoba untuk menyangkal segala sesuatunya. Tapi pada akhirnya dia kayak tersadar bahwa intuisinya lah yang seharusnya dia dengar. Bukan tentang egonya, bukan tentang segala sesuatu yang instan, ya, yang bisa dia dapatkan. Saat ini dia juga mungkin sedang berada pada fase healing, ya, karena cukup menyakitkan harus berpisah dengan kamu, atau mungkin karena juga ada konflik-konflik yang juga membuat dia sakit hati, ya, di sini sebenarnya. Jadi dia kayak mencoba untuk menarik diri terlebih dahulu pada saat ini, agar kalian berdua bisa sama-sama siap dulu, sama-sama dingin dulu, ya. Dan nantinya di saat kalian bertemu dan di saat dia mengawali, baik itu komunikasi maupun pertemuan di antara kalian berdua, kalian tidak akan mengungkit-ungkit, ya, tentang masa lalu lagi. Namun kalian akan memaafkan dan siap gitu, ya, untuk berfokus pada hubungan masa depan kalian. Oke, kita lanjut lagi. Di sini siapakah dia, seseorang yang menangis karena merindukanmu? Siapakah dia, seseorang yang menangis karena merindukanmu? Ada kartu King of Cups. Oke, saya merasakan di sini ada energi yang sangat besar, sangat intens, dan sangat dalam yang berkaitan dengan karakter dari seseorang yang kamu fokuskan. Ya, saya merasakan bahwa ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sangat emosional. Ya, entah ini amarahnya atau bisa jadi perasaan terdalamnya yang begitu cinta dan sayang sama kamu. Namun di saat-saat tertentu, dia bisa jadi begitu emosional, begitu marah, begitu mungkin memiliki perasaan cemburu, ya. Beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan seorang yang cemburuan banget, obsesif, ya, curigaan. Saya merasakan juga di sini itu semua karena kekagumannya, rasa cinta dan rasa sayangnya yang begitu besar sama kamu. Jadi dia kayak nggak ingin kehilangan, tidak ingin kamu memberikan perhatian pada orang lain, tidak ingin kamu dekat sama orang lain, sehingga memunculkan energi cemburu, ya, di dalam dirinya. Karena tentunya dia tidak mau, ya, kamu dimiliki oleh orang lain atau dekat ataupun nyaman sama orang lain. Itu benar-benar menyakitkan hatinya, membuat dia jadi kehilangan akal sehatnya. Ya, itu kalau dia udah cemburu di sini. Atau jika sedang ada suatu permasalahan, ya, di antara kalian berdua, dia lebih banyak tidak menghargai kamu, pendapat-pendapat kamu, tapi dia memaksakan, ya, pendapatnya lah yang benar, pendapatnya lah yang harus didengarkan, ya.
Tapi itu semua di masa lalu karena saat ini dia paham pentingnya untuk mendengarkan ya dengan baik, memahami kamu dengan lebih bijak, dan juga melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Dia yakin bahwa jika kalian berdua bisa saling memaafkan satu sama lain dan tidak lagi saling menyerang, saling menyudutkan, kalian berdua akan bisa mencapai tujuan dan juga cita-cita dari hubungan ini, ya, yaitu kebahagiaan, pernikahan, dan juga penyatuan cinta yang abadi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, ada kartu Four of Swords. Kalau dilihat ya dari pandangan dia, penilaian dia sama kamu, di sini dia sangat merasa bersyukur ya. Dia merasa beruntung udah bisa mengenal kamu, sudah bisa menjalin hubungan, koneksi di antara kalian berdua. Entah sebelumnya udah ada status atau belum, tapi di sini dia sangat merasa bersyukur. Ya, karena bagaimanapun juga dia melihat ketulusan yang sangat besar dari dalam hati kamu. Dia bukan hanya tertarik secara fisik sama kamu, tapi juga seluruh yang ada di dalam diri kamu. Mulai dari sifat kamu, kepribadian, karakter kamu yang begitu dewasa, bijaksana, dan mampu untuk berpikir dengan logis, menyelesaikan segala permasalahan, ya, secara dewasa. Dia juga begitu mengagumi sikap kamu yang hangat, ya, tampilan kamu yang menarik, penuh cinta, membuat dia selalu tergila-gila sama kamu. Karena menurut dia, kamu ini orangnya ngangenin, ya, selalu buat kangen, selalu buat ingin bisa bertemu, ingin selalu dekat kamu, ya. Karakter kamu yang baik juga begitu mempesona di matanya, ya. Karena kamu juga kalau udah sayang sama orang, kalau kamu udah cinta sama seseorang dan merasa cocok gitu ya, meskipun kamu dewasa, tapi kamu juga bisa di sini menjadi seseorang yang manja, ya, seseorang yang ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ya. Dan itu juga membuat dia jadi kayak ingin manjain kamu terus, ya, di sini ingin selalu mengabulkan ya segala keinginan kamu. Kamu pengen kemana, dia ingin bisa bareng dengan kamu. Kamu pengen apa, dia ingin bisa beliin untuk kamu, ya. Karena balik lagi, kamu ngangenin, ya. Kamu itu baik banget dan sifat manja, ya, yang mungkin tersembunyi di dalam diri kamu, itu sangat membuat dia ingin bisa selalu ada untuk kamu dan bisa manjain kamu setiap saat. Ya, meskipun ada beberapa di antara kamu yang memang terbuka gitu ya manjanya, tapi ada juga sebagian yang manjanya di saat-saat tertentu aja. Oke? Di sini dia juga merasakan bahwa koneksi ikatan batin yang dia miliki untuk kamu itu begitu kuat ya, begitu dalam, karena di saat kalian tidak ada komunikasi pun dia tetap merasakan ikatan itu sangat kencang. Dia merasakan bahwa fokusnya selalu tertuju sama kamu dan dia berharap, dia berdoa bahwa kamu pun juga merasakan hal yang sama, ya, agar kamu juga bisa merasakan ikatan yang mungkin tidak kasat mata ya, tapi bisa dirasakan di dalam hati masing-masing. Karena di sini dia selalu mendoakan kamu agar kamu baik-baik saja, agar kamu bahagia, agar kamu bisa bertemu gitu ya dengan dia kembali dan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Ya, dia ingin membuktikan bahwa dialah yang terbaik untuk kamu dan dia pun akan berusaha untuk bisa memberikan segala cinta dan kasih sayang yang dia miliki di dalam hatinya.
Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Ada kartu Wheel of Fortune. Kalau dari energi kamu, memang di sini sebenarnya kamu pun juga kangen ya sama dia. Kamu pun mungkin juga ada beberapa di antara kamu yang kayak sering galau ya, sering kepikiran tentang dia, gak sabar pengen ketemu ya. Karena kamu juga merasakan bahwa dialah seseorang yang terbaik untuk kamu. Meskipun mungkin kamu juga udah banyak kecewa sama dia, banyak terluka, tapi sebenarnya dari relung hati terdalam kamu tahu dia orang yang baik. Dan dia seseorang yang tentunya akan berubah ya, menjadi seseorang yang lebih bijak, seseorang yang lebih dewasa dan bisa memberikan kamu perhatian-perhatian jika sebelumnya dia mengabaikan ataupun nyuekin kamu. Tentunya kamu akan bahagia banget ya jika bersama dengan jodoh ya, seseorang yang mampu memberikan kamu cinta yang tulus, kepedulian ya, selalu membantu kamu, selalu mendukung kamu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Ya, kamu melihat dia begitu menerima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Ya, begitupun juga dengan dia. Ya. Begitupun dengan kamu. Kamu juga menerima kelebihan dan kekurangan dia. Ya. Kamu berharap jika memang dia adalah jodoh kamu, kalian berdua akan bisa segera berdamai dan bertemu kembali. Oke, terutama jika orang yang kamu fokuskan ini tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada kabar ya sama sekali. Oke, lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, ada Seven of Wands. Pada saat ini dia merasakan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya belum terselesaikan di antara kalian berdua. Ya, mungkin sebelumnya ada konflik yang menggantung, ya, belum terselesaikan dengan baik. Mungkin dia pergi begitu aja, tidak mau menyelesaikan masalah. Ya, dia lari, dia kabur dari masalah. Sedangkan kamu ingin adanya kejelasan, penyelesaian, dan juga ketegasan. Makanya dengan hadirnya kartu Seven of Wands ini dia kayak ingin datang ya untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada supaya kalian tidak ada kesalahpahaman lagi, supaya kalian tidak ada hal-hal yang akan bisa membuat kalian berpisah lagi. Karena jelas dia gak mau berpisah dengan kamu. Sangat menyiksa rasanya, sangat menyedihkan, sangat tak tertahankan ya di dalam hatinya. Karena sebenarnya orang ini memiliki hati yang lembut. Ya, kalau dia udah jauh dari kamu, itu dia kangen banget. Dia begitu sensitif banget jadinya. Gak ada siapapun ya yang bisa menghibur dia, bahkan di saat dia dikelilingi oleh banyak orang, ya di saat dia di keramaian, tapi dia tetap merasa kesepian kalau kamu gak ada ya di sisinya. Dia tahu permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya di sini bisa diselesaikan dengan baik jika kalian mengedepankan energi cinta dan juga tidak saling mengedepankan ego. Ya. Dia ingin minta maaf sama kamu. Ya, secara langsung dia akan memegang tangan kamu, mengatakan bahwa betapa bodohnya dia sudah menyia-nyiakan kamu dan hubungan ini. Betapa dia menyesal dan juga bersedih hati. Ya, harus berpisah dengan kamu, harus melukai segala perasaan yang kamu miliki untuk dia, namun dia tidak bermaksud untuk demikian. Ya, dia ingin mengatakan itu semua dengan terbuka, dengan jujur, tanpa ada sifat manipulatif lagi, tanpa harus menutupi apapun lagi. Ya. Jika sebelumnya orang ini misterius ya, dia kayak selalu membuat kamu penasaran, selalu membuat kamu curiga, kedepannya dia akan mengurangi ya sikap tersebut dan selalu memberikan kamu kabar, perhatian, dan keterbukaan sehingga kamu tidak muncul lagi ya rasa curiga. Dia lagi sama siapa, dia lagi ngapain, kenapa dia tidak
membalas pesan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Ada kartu The High Priestess. Di sini saya merasakan ada perbandingan-perbandingan yang sebenarnya dia sudah lakukan ya. Jika dia pernah membandingkan kamu dengan orang lain, tentunya dia udah melihat bahwa kamulah yang terbaik, bahwa kamulah pemenangnya. Ya. Nggak ada lagi orang lain yang bisa mengambil hatinya selain kamu. Karena di sini jika dia sebelumnya pernah menghadirkan orang ketiga, tentunya dia menyadari bahwa itu adalah keputusan yang salah. Ya, dan tentunya dia akan kembali sama kamu di sini. Atau jika dia tidak pernah menghadirkan orang ketiga, maka dia membandingkan pada orang masa lalunya, ya, dengan mantan-mantannya mungkin, bahwa dia tidak pernah merasakan cinta yang sebesar dan sedalam ini dengan siapapun selain kamu. Makanya setelah kalian bertemu, ya, di awal-awal kalian bertemu, dia itu kayak udah langsung merasakan chemistry yang begitu kuat. Ya. Intuisinya sangat kencang di sini. Mengatakan bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia tunggu untuk menjadi jodohnya, soulmate-nya, ataupun twin flame-nya. Ya. Dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Karena dia tahu pilihannya cuma ada satu di sini, yaitu kamu. Ya, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ataupun menghambat hubungan ini untuk bisa bertumbuh. Saya merasakan bahwa di sini dia kayak sudah memahami segala situasi dan keadaan yang sudah terjadi itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dia udah mendapatkan hikmahnya ya dari segala sesuatu, dia sudah mendapatkan pemahaman, pencerahan ya. Atau bisa jadi dia juga mendapatkan pelajaran ya dari karma yang dia jalani beberapa waktu ke belakang ini. Dan tentunya yang dia pelajari tidak akan dia sia-siakan ya, akan dia terapkan untuk hubungan kalian berdua. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Ada kartu di Emperor. Seseorang ini adalah seseorang yang tahu ya tentang tujuan hidupnya. Dia memang orang yang tegas. Dia memang orang yang jika udah ingin mengejar sesuatu, maka dia akan benar-benar berusaha untuk mencapai ke sana. Ya, baik itu tentang karirnya, pekerjaan, target keuangannya, finansial, dan juga tentang hubungan asmara di sini. Makanya terkadang dia juga bisa ya jadi orang yang keras kepala dan begitu ambisius. Di sini memang ada beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang cukup dingin ya. Tidak terlalu bisa menunjukkan perasaan, tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Namun karena sifat kakunya ya di sini membuat dia seperti terlihat tidak berperasaan. Ya, namun kalau kita lihat dari hati terdalamnya, justru kebalikannya di sini. Dia sangat sensitif, penyayang, dan juga romantis. Seiring berjalannya waktu dia akan bisa ya lebih terbuka lagi sama kamu dan menunjukkan kualitas-kualitas yang mungkin bahkan belum kamu ketahui selama menjalin hubungan dengan dia sebelumnya. Ada hal-hal yang dia ingin sampaikan ya, selain permintaan maaf, dia juga ingin mengatakan bahwa kamulah seseorang yang dia cintai untuk selamanya. Dia ingin memeluk kamu setiap hari. Dia ingin mungkin meringankan segala hal yang kamu kerjakan, ya, membantu kamu. Intinya selalu ada untuk kamu. Ya, agar kamu tidak merasa kesepian, agar kamu tidak merasa diabaikan oleh dia lagi. Oke? Kita lihat lagi di sini.
Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang menangis karena merindukanmu. Oke, ada Five of Wands, bottom of deck ada Three of Pentacles. Kita lihat dulu ya di sini untuk zodiaknya. Saya melihat ada Aquarius, ada Sagittarius, Pisces, Scorpio, kemudian ada Aries, Libra, Gemini, dan Cancer. Ya, sebagian mungkin ada juga yang berhubungan dengan Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini ya, dengan hadirnya kartu Three of Pentacles. Saya merasakan sebenarnya di sini kalian saling merindukan satu sama lain, ya. Namun dengan hadirnya kartu Five of Wands ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang harus disatukan terlebih dahulu ya, sebelum hubungan ini mencapai potensi maksimalnya. Dia pun menyadari hal tersebut ya, karena kalau dia tidak benar-benar merindukan kamu ya, dia tidak akan menangis di sini. Tapi kenyataannya dia menangis. Dia merindukan kamu, dia memimpikan kamu hampir setiap malam. Ya. Dia sangat menyesal dengan segala permasalahan konflik yang terjadi di antara kalian berdua dan berharap bisa memperbaikinya dalam waktu dekat. Oke. Dia tidak akan lagi mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan amarah, emosi, tapi dia akan mengedepankan energi cinta di sini. Karena dia mau hubungan ini berhasil. Dia mau hubungan kalian indah, bahagia, ya, kayak orang-orang lain yang sudah mencapai titik tersebut. Dia berharap akan bisa segera bersatu, menikah, dan juga membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu, pujaan hatinya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.